Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan dimurahkan rezekinya. Amin. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua. Kisah Warijat. Kisah dari Mas Untung Prasetyo yang semakin lama semakin menarik. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Ritual Pancapalagan di Desa Turi. Kisah Warijat. Malam itu, Desa Turi dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang bernama Purboyo atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Jeliteng. Kedatangannya di Desa Turi bersama Warijan dan juga Tono sempat membuat sesepuh desa yang sekaligus kepala Desa Turi yang bernama Balura Subolo merasa sangat marah. Namun, setelah mendapatkan penjelasan dari Warijan dan juga Tono, akhirnya Balura Subolo pun tersenyum puas dengan pengakuan dari Purboyo atau Ki Jeliteng itu. Malam di desa yang biasanya selalu terasa sunyi perlahan berubah menjadi ramai karena kabar yang begitu cepat menyebar di seluruh desa. Kabar pengakuan dari Purboyo yang sekaligus menyerahkan diri itu terasa membuat semua warga desa merasa senang dan juga bangga. Hal itu disebabkan dengan permusuhan yang telah lama terjadi di desa itu dan masing-masing desa mengaku jika mereka adalah yang terbaik dalam hal ilmu bela diri dan juga ilmu kebatinan. Suasana di pendopo rumah kepala desa semakin meriah seiringnya berkumpul para warga yang ingin menyaksikan langsung peristiwa bersejarah itu. Obor-obor dinyalakan di sepanjang jalan menuju ke rumah Balura Subolo, menambah kesan sakral pada malam yang penuh arti bagi Desa Turi. Beberapa warga yang masih mengenakan pakaian seadanya setelah bergegas keluar dari rumah masing-masing tampak berbisik membicarakan apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, di pendopo, para tetua desa duduk melingkar di bawah cahaya remang lampu pijar. Mereka berdiskusi dengan penuh wibawa. Bagi mereka, kedatangan Purboyo menandai kemenangan yang selama ini mereka dambakan. Setelah bertahun-tahun mengalami pertikaian gaib dan persaingan ilmu kanuragan dengan desa Kantil, akhirnya salah satu tokoh penting dari desa musuh mengakui kekalahannya dan menyerahkan diri tanpa syarat. Di tengah kegembiraan itu, beberapa pemuda desa terlihat bersemangat, seolah kemenangan ini memberi mereka dorongan moral untuk semakin mengukuhkan keunggulan Desa Turi. Namun, di sudut lain, beberapa sesepuh masih menunjukkan sikap waspada. Meski Purboyo telah menyerahkan diri, mereka paham bahwa dendam lama tidak akan mudah begitu saja terhapus. Malam semakin larut, namun tidak seorang pun beranjak dari pendopo. Mereka menanti keputusan akhir dari para pemimpin desa tentang langkah berikutnya. Apakah dengan menyerahnya Purboyo, pertikaian ini benar-benar berakhir atau ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar? Purboyo yang masih mengalami luka dalam dan juga luka di bagian tubuhnya terlihat tetap tenang, walau beberapa orang ada yang mengejek bahkan memakinya. Sementara itu, Warijan dan Tono yang dianggap sebagai pahlawan desa mulai mendapatkan beberapa pertanyaan dari Balura Bolo dan para sesepuh desa lainnya. Walaupun aku merasa senang sekali malam ini, tapi di dalam hatiku terbesit sebuah tanda tanya besar. Bagaimana mungkin seorang pemuda sepertimu ini
dapat menangkap dan membawa orang yang telah masuk dan menyerang desa Turi dengan ilmu kebatinan yang sangat tinggi, ujar Mbak Lurah Subolo kepada para sesepuh lainnya. Mungkin anak ini bukan orang sembarangan, Ki. Dia yang menyelamatkan Tono, anak Butina, ketika sedang dikeroyok 4 orang sekaligus. Dan dia jugalah yang mengadu ilmu kesaktian dengan jeliteng malam itu, ujar salah satu sesepuh desa yang sudah terlihat sangat tua sambil terus menatap ke arah Purboyo. Aku pikir ini bukan sesuatu yang sulit bagi pemuda itu untuk membawa jeliteng ke desa ini, karena pada malam sebelumnya dia juga telah berhasil mengalahkannya, imbus sosok lelaki tua yang membuat Mbak Lurah Subolo mengangguk-anggukan kepalanya. Suasana di pendapat desa masih dipenuhi oleh perbincangan di antara para sesepuh dan warga yang berkerumun. Purboyo tetap duduk bersila di tanah. Tubuhnya yang masih terasa nyeri tidak mengurangi ketenangan yang terpancar di wajahnya. Meskipun beberapa orang mengejek dan mencemooh, dia tidak menunjukkan sedikit pun tanda kemarahan atau sakit hati. Matanya tetap lurus menatap ke tanah, seolah menerima nasib yang kini menimpanya dengan keikhlasan. Di sisi lain, Warijan tetap berdiri tegap di tengah-tengah kerumunan, memperhatikan bagaimana para sesepuh desa menanggapi kehadiran Purboyo. Dia sadar bahwa meskipun dirinya telah membawa sosok berjubah hitam itu sebagai bentuk penyelesaian konflik, tetap saja dendam lama yang mengakar di antara kedua desa tidak akan mudah sirna dalam satu malam. Sementara itu, Tono yang berdiri di dekatnya hanya bisa menyimak dengan wajah yang tegang, meskipun dirinya telah menyaksikan sendiri kehebatan Warijan. Namun dia juga memahami bahwa apa yang terjadi malam ini bisa menjadi pemicu bagi konflik yang lebih besar. Mbak Lurah Subolo dan para sesepuh lainnya terus berdiskusi, berusaha mencari keputusan terbaik. Mereka memahami bahwa kemenangan ini bisa menjadi momentum penting bagi desa Turi, tetapi di sisi lain mereka juga harus berhati-hati agar tidak menyalakan api permusuhan yang lebih besar dengan desa Kantil. Beberapa orang yang hadir masih menyimpan kebencian yang mendalam terhadap desa sebelah, sementara sebagian lainnya mulai menyadari bahwa mungkin sudah saatnya menghentikan pertumpahan darah dan pertikaian yang telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Di tengah kegaduhan itu, Purboyo perlahan mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah para sesepuh. Sorot matanya menunjukkan keteguhan. Meskipun tubuhnya masih terasa lemah akibat luka yang diderita, wajahnya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun, seolah dirinya telah siap menerima konsekuensi dari semua perbuatannya. Keesokan harinya, para sesepuh desa kembali berdiskusi untuk memutuskan hukum adat yang harus diterima oleh Purboyo. Di sisi lain, beberapa pemuda tampak berlari tergesa-gesa ke arah rumah Mbak Lurah untuk melaporkan sesuatu yang mengejutkan lagi. Maaf Pak, kami berempat melihat ada rombongan orang dari desa Kantil yang menuju ke sini. Apa perlu kami menghadang mereka, Mbak? Tanya pemuda itu yang sontak membuat Mbak Lurah Subolo dan beberapa sesepuh desa lainnya terkejut. Kita harus segera siaga penuh. Cepat siapkan orang-orang dari Padepokan Turianom dan Kasepuhan, ujar Mbak Lurah Subolo dengan tegas. Kabar tentang kedatangan rombongan dari desa Kantil menyebar dengan cepat di seluruh desa Turi. Para warga yang sejak pagi telah beraktivitas kini mulai bergegas menuju pendapat rumah Mbak Lurah dengan wajah yang tegang. Para pemuda bersenjatakan golok dan juga tongkat kayu, serta beberapa orang yang menguasai ilmu bela diri segera berkumpul dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Warijan sendiri tetap tenang. Dia memperhatikan bagaimana situasi berkembang. Dia tahu bahwa konflik ini bisa semakin membesar jika tidak segera dikendalikan. Tono dan Bono berdiri di dekatnya. Wajah mereka terlihat waspada, menyadari bahwa situasi ini bukan sekedar ancaman biasa. Di dalam pendapa, Purboyo tetap duduk bersila dalam diam. Dia bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Walau kedatangannya ke desa Turi memang dimaksudkan untuk menyelamatkan desanya dari ancaman sosok Ki Condro Wongso yang memiliki siasat unik dengan membawa ribuan pasukan gaib ke desa Kantil, tapi Purboyo tahu jika para sesepuh di desanya tidak akan tinggal diam dan pastinya akan menyelamatkannya.
Sementara itu, Balura Subolo mulai mengatur strategi. Para sesepuh dan tokoh-tokoh sakti desa segera diminta bersiaga mengantisipasi segala kemungkinan. Beberapa utusan dikirim ke perbatasan desa untuk mengamati jumlah dan maksud kedatangan orang-orang dari desa Kantil. Jika mereka datang dengan niat buruk, maka bentrokan tidak akan bisa dihindari lagi. "Berapa jumlah mereka yang datang, Pak Karto?" tanya Balura Subolo dengan wajah yang terlihat tegang. "Menurut pemuda yang ada di ujung desa, mereka berjumlah 7 orang, Ki," balas sosok lelaki tua yang bernama Pak Karto. "Minta kepada pemuda-pemuda lain untuk mengawasi perbatasan yang ada di tepian sungai dan juga yang ada di hutan Jantar serta di ladang desa Wonoselo," ucap Balura Subolo dengan tegas. Perintah dari Balura Subolo langsung dijalankan tanpa banyak pertanyaan. Para pemuda desa segera bergegas menuju titik-titik strategis yang telah ditentukan. Mereka menyebar ke tepi sungai, hutan Jantar, dan ladang desa Wonoselo untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok lain yang bersembunyi dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Sementara itu, di pendapat rumah Balura, para sesepuh mulai bersiap. Mereka duduk dalam barisan rapi, masing-masing memegang tongkat atau keris pusaka, tanda bahwa mereka tidak akan gentar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Warijan yang berdiri di antara mereka terlihat tetap diam mengamati. Dia tahu bahwa 7 orang yang datang dari desa Kantil pasti bukanlah orang biasa. Dari kejauhan, 7 sosok itu mulai terlihat berjalan dengan langkah mantap menuju pendapa. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dengan selendang merah yang melingkar di pinggangnya. Tatapan mereka tajam menunjukkan bahwa mereka datang bukan sekedar untuk berbasa-basi. Saat jarak semakin dekat, Balura Subolo berdiri dari tempat duduknya. Warga desa yang berkumpul di sekitaran menahan nafas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada suara selain desir angin. Dalam ketegangan itu, salah satu dari 7 orang itu melangkah lebih maju. Di tengah suasana yang mencekam, Warijam memejamkan mata sejenak, mencoba merasakan energi yang dibawa oleh para tamu-tamu tadi undang itu. Dia bisa merasakan aura kuat, tanda bahwa mereka bukan orang sembarangan. Saat akhirnya rombongan itu berhenti beberapa langkah di depan pendapa, pemimpin mereka menatap lurus ke arah Balura Subolo dan tanpa banyak basa-basi, dia membuka suaranya dalam dan berwibawa. Apa yang akan dikatakannya akan menentukan apakah hari itu akan berakhir dengan damai atau menjadi awal dari pertumpahan darah. "Maafkan kami, Ki, jika kedatangan kami membuat gaduh. Tapi perlu sampean ketahui, kami datang dengan jumlah 7 orang saja. Dan tidak ada lagi orang yang menuju ke desa ini selain kami," ujar salah seorang dari ke-7 warga desa Kantil yang semuanya berpakaian serba hitam. Baiklah kalau begitu," balas Balura Subolo yang langsung memerintahkan orang-orang yang mulai mengepung. Ke-7 orang tersebut menjauh dan memberikan tempat untuk mereka. "Jati Atmaja, bukankah itu namamu, Kisanak? Atau kau adalah cucu dari mendiang Ki Lurah Suranto? Benarkah itu?" tanya Balura Subolo dengan wajah yang terlihat tegas. Benar sekali, Mbah. Saya adalah lurah desa Kantil dan juga cucu dari mendiang Ki Lurah Suranto, balas sosok yang disebut Jati Atmaja oleh Balura tadi. "Katakan, apa maksud kedatanganmu, Lurah Jati? Aku beri kesempatan bicara sebelum aku memutuskan hukuman kepada salah seorang wargamu yang dengan lancangnya masuk ke dalam desa Turi lalu menyerang salah seorang warga kami," ujar Balura Subolo dengan tegas. "Aku tahu itu, Mbak Lurah, dan kedatanganku ke desa Turi ini tidak lain untuk membicarakan hal itu," balas Jati Atmaja dengan tenang. "Kau mau apa, Lurah Jati?" tanya Balura Subolo dengan wajah yang terlihat semakin merah. "Aku menantang para pendekar dari desa Turi, Mbah. Anggap saja sebuah sayembara. 5 orang dari desa Kantil melawan 5 orang dari desa Turi, atau yang dulu sering disebut dengan Pancapalaga," ujar Lurah Jati menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke desa Turi. "Jika 3 dari 5 orang pendekar desa Kantil menang, maka kau harus membebaskan Purboyo. Tapi
Jika 3 dari 5 pendekar desa Turi yang menang, kau bebas menghukum kami. Semua yang ada di sini termasuk Purboyo, imbu Lurah Jati dengan tegas. Aku hargai keberanianmu, Lurah Jati, dan aku sangat kagum dengan pertaruhan besar yang sedang kau mainkan, balas Balura Subolo sambil tersenyum. Ya, Pancapalaga atau pertarungan 5 lawan 5 bukanlah sesuatu yang asing bagi mereka. Sejak dulu, ajang ini menjadi cara bagi dua desa yang berselisih untuk menyelesaikan masalah tanpa harus menumpahkan darah lebih banyak. Namun kali ini, pertaruhannya sangat besar. Balura Subolo mengusap janggutnya, menatap tajam ke arah Jati Atmaja. Dia tahu bahwa pemuda di hadapannya bukan sekedar nekat, tetapi juga percaya diri dengan kekuatan yang dimiliki oleh pendekar-pendekar dari Desa Kantil. Para sesepuh desa Turi mulai berbisik, membahas strategi dan siapa-siapa saja yang pantas maju mewakili desa mereka. Sementara itu, para pendekar dari Desa Kantil berdiri tegak tanpa gentar menanti keputusan dari Balura Subolo. Di sudut pendapa, Warijan diam-diam mengamati. Dia tahu bahwa sayembara ini bukan sekedar adu kekuatan, tetapi juga pertarungan harga diri dan kebanggaan. Akhirnya, Balura Subolo mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar semua orang diam. Dengan suara yang berwibawa, dia menyatakan bahwa tantangan Pancapalaga diterima. Pertarungan akan digelar di tanah lapang di luar desa, disaksikan oleh warga dari kedua belah pihak. Waktu yang diberikan adalah 3 hari untuk masing-masing desa memilih dan mempersiapkan pendekar terbaik mereka. Keputusan itu disambut sorak-sorai oleh warga desa Turi. Mereka yakin bahwa para pendekar desa mereka tidak akan kalah begitu saja. Sebaliknya, Jati Atmaja dan kelompoknya tetap tenang, seolah-olah sudah memperhitungkan segala kemungkinan. Malam itu, desa Turi tak lagi tenang seperti biasanya. Para pendekar mulai mempersiapkan diri, sementara sesepuh desa berdiskusi dengan serius. Warijan tahu dalam 3 hari ke depan akan ada pertarungan yang menentukan masa depan kedua desa. Di sisi lain, Warijan yang terus mengamati sosok Butina mulai mendapatkan titik terang tentang siapa sebenarnya ibu dari Tono dan juga Bono. Malam itu, Warijan kembali berkomunikasi dengan Ki Condro Wongso dan menanyakan keanehan-keanehan yang dia rasakan pada sosok Butina dan juga perewangan gaibnya itu. Aku memang makhluk gaib dari bangsa jin yang menguasai hutan Balataru, Jan. Tapi sebagai makhluk ciptaan Sang Maha Pencipta, aku juga diberikan rasa seperti yang kau miliki, Jan, ujar Ki Condro Wongso dengan senyum mengembang. Maksud sampean itu apa toh, Ki? Kok saya ndak ngerti sama senyum yang terlihat aneh di wajah sampean itu, balas Warijan yang terus memikirkan maksud dari kalimat yang diucapkan oleh Ki Condro Wongso. Apa kau telah melupakan gadis yang bernama Sulastri itu, Jan? Tanya Ki Condro Wongso yang membuat hati Warijan berdebar kala mendengarnya. Sampean ini loh, Kiki, malah ngingetin aku sama orang yang sangat sulit aku lupakan, balas Warijan dengan wajah yang terlihat kesal. Apa kau rindu dan ingin bertemu dengannya, Jan? Ya begitulah, Ki. Dia kan satu-satunya perempuan yang membuat hatiku bergetar, Ki, balas Warijan dengan senyum yang terpancar dari wajahnya. Kenapa kau tiba-tiba tersenyum? Apa karena saat ini kau sedang memikirkan dan membayangkan wajahnya, Jan? Tanya Ki Condro Wongso. Iya, Ki, tapi gumam Warijan yang langsung menatap tajam ke arah Ki Condro. Jangan bilang kalau sampean juga menyukai Butina, ya, Ki, ucap Warijan dengan raut wajah terkejut ketika menyadari sesuatu yang tadi diucapkan oleh Ki Condro. Itulah mengapa aku rela membawa ribuan pasukan kerajaanku, Jan. Dialah yang sudah memintaku untuk membantumu membawa sosok pemuda bernama Purboyo itu, balas Ki Condro yang membuat Warijan terkejut mendengarnya. Jadi Butina itu memiliki kemampuan untuk komunikasi sama sampean, Toki? Tanya Warijan dengan wajah yang terlihat berbeda. Benar sekali, Jan. Dan dia mampu melihat langsung pertempuranmu dengan sosok lelaki berjubah hitam itu. Dan dia juga melihat pertempuranku dengan makhluk-makhluk perewangannya, balas Ki Condro menjelaskan. Dan
Aku ndak nyangka loh Ki, ternyata Butina itu bukan orang sembarangan. Balas Warijan menjelaskan. Aku ingin hidup bersamanya loh Jan. Gumam Ki Condrowongso dengan tatapan yang terlihat aneh dan senyum yang kembali menghiasi wajahnya. Jangan ngawur Toki, Butina itu manusia. Dia juga memiliki 2 orang anak. Balas Warija dengan wajah yang mulai kesal. Aku sudah menanyakannya Jan, dan dia minta waktu untuk berpikir. Ucap Ki Condrowongso yang membuat Warijan menepuk keningnya sambil menggelengkan kepalanya. Malam itu, Warijan merasa pikirannya semakin penuh dengan berbagai kejadian yang terjadi begitu cepat. Di sisi lain, pengakuan Ki Condrowongso tentang perasaannya terhadap Butina membuat Warijan semakin bingung. Bagaimana mungkin makhluk gaib yang berusia beberapa ratus tahun itu bisa memiliki perasaan seperti manusia? Warijan mencoba mengabaikan pikirannya, tetapi hatinya terus bertanya-tanya. Dia mengingat kembali bagaimana Butina selalu terlihat tenang. Bahkan di tengah kekacauan yang melanda desa Turi, tidak seperti perempuan biasa. Dia memiliki aura yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik ketenangannya, sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Aku baru saja mendengar kalau sampean dijadikan salah satu pendekar yang akan bertarung dalam Pancapalaga loh Mas, ujar Butina yang tentunya sangat mengejutkan Warijan. Selain itu si Tono juga akan menemani sampean dalam pertarungan itu. Jadi sampean dan Tono adalah 2 orang yang mewakili desa Turi pada Pancapalaga nanti, imbu Butina yang membuatnya terkejut. Apa ibu yakin jika Tono? Balas Warijan yang langsung dipotong oleh Ki Condro. Aku akan merasuk ke dalam tubuh Tono Jan, karena Tina tahu jika para pendekar dari desa Kandil memiliki kesaktian tinggi. Selain ilmu-ilmu kanuragan, mereka juga memiliki ilmu kebal dan juga ajian-ajian mematikan, saut Ki Condro menjelaskan. Belum hilang rasa keterkejutannya itu, tiba-tiba saja Butina duduk di samping Ki Condrowongso, dan disitulah Warijan percaya jika Butina dapat berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib. Warijan terdiam, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja diterima. Dia memang sudah menduga bahwa akan ada pertarungan besar di depan mata, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya dan juga Tono akan menjadi bagian dari Pancapalaga. Tatapannya beralih kepada Tono, pemuda yang selama ini dikenal ceroboh dan kurang pengalaman dalam pertarungan besar. Jika bukan karena Ki Condrowongso yang akan merasuk ke dalam tubuhnya, Warijan mungkin akan menolak keputusan ini. Butina tetap duduk tenang di samping Ki Condrowongso, menunjukkan bahwa dia bukan hanya mengetahui rencana ini, tetapi juga memiliki peran besar dalam segala kejadian yang berlangsung. Hari yang dinanti-nanti pun tiba. Pancapalaga digelar di sebuah tanah lapang dan dihadiri oleh warga desa Turi dan juga desa Kandil. Suasana terlihat sangat ramai. Banyak orang yang menjajakan berbagai macam jajanan, layaknya sedang berada di sebuah pertunjukan hiburan biasa. Di tengah hiruk-pikuk warga yang berkumpul, suasana semakin memanas seiring dengan semakin dekatnya pertarungan. Tanah lapang yang dijadikan arena Pancapalaga kini dipenuhi oleh suara riuh, baik dari para pedagang yang menawarkan dagangannya maupun dari warga yang sibuk bertaruh dan mendukung pendekar dari desa masing-masing. Di satu sisi, para pendekar dari desa Turi berdiri dengan penuh percaya diri. Warijan yang mengenakan ikat kepala hitam dan kain lurik khas pejuang berdiri tegap dengan tatapan penuh kewaspadaan. Di sebelahnya, Tono yang tubuhnya kini menjadi wadah bagi Ki Condrowongso tampak lebih tenang dan berwibawa dari biasanya. 3 pendekar lain dari desa Turi masing-masing memiliki keahlian tersendiri, siap untuk mempertaruhkan kehormatan desa mereka. Di sisi lain, 5 pendekar dari desa Kandil berdiri dengan angkuh. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dengan lambang khas desa mereka yang terukir di bagian dada. Jati Atmaja, pemimpin mereka, berdiri paling depan dengan sorot mata tajam. 4 pendekar lainnya masing-masing memiliki ciri khas unik, mulai dari yang bertubuh kekar hingga yang bertubuh ramping dengan gerakan secepat kilat.
Seorang sesepuh dari desa Turi naik ke atas panggung kecil di tepi lapangan lalu mengangkat tongkat kayunya ke udara. Sejenak seluruh keramaian mendadak sunyi. Hari ini kita akan menyaksikan pertarungan yang akan menentukan kehormatan dan juga nasib kedua desa, ujar sesepuh desa dengan suara yang lantang menggema, membuat jantung setiap orang yang hadir berdegup lebih cepat. Pancapalaga akan segera dimulai. 5 pendekar dari masing-masing desa akan bertarung. Jika 3 dari 5 pendekar memenangkan pertarungan, maka desa mereka lah yang akan menjadi pemenang. Riuh sorak warga kembali terdengar. Beberapa meneriakan nama-nama pendekar favorit mereka. Di tengah lapangan, seorang sesepuh dari desa lain melangkah ke depan. Sosok bertubuh besar itu akan memimpin pertarungan dan membuat setiap pertempuran terasa adil. Dia bernama Ki Bangkok, yang biasa disebut sebagai Madhyastra atau pemimpin pertandingan. 2 pendekar pertama dari masing-masing desa maju ke tengah arena. Tanah lapang yang tadinya hanya tempat berkumpul kini berubah menjadi ajang pertarungan hidup mati. Pancapalaga telah dimulai dan tidak ada lagi jalan untuk mundur. Pendekar dari desa Turi yang bernama Pak Moko memiliki tubuh tinggi besar, langsung melompat dan memasang kuda-kuda dari ilmu yang dimilikinya. Sementara seorang pendekar dari desa Kantil yang dipanggil dengan sebutan Boleng terlihat mulai mengitari lawannya sambil tersenyum sinis seolah mengejek dan meludah ke tanah. Boleng terus mengitari Pak Moko dengan gerakan ringan, seolah-olah ingin menunjukkan keunggulannya dalam kecepatan. Senyum sinis masih terukir di wajahnya, sementara Pak Moko tetap berdiri kokoh dengan kuda-kuda yang kuat. Tiba-tiba Boleng melesat dengan kecepatan luar biasa, melancarkan serangan dengan tendangan tinggi yang mengarah ke arah kepala Pak Moko. Namun dengan sigap Pak Moko menangkisnya menggunakan lengan kiri, membuat Boleng terhuyung tidak ingin memberi kesempatan. Boleng langsung melanjutkan serangan dengan pukulan bertubi-tubi ke arah dada dan perut lawan. Pak Moko tetap tak bergeming. Tubuhnya yang kekar membuat setiap serangan Boleng seolah tak berdampak besar. Dengan satu gerakan cepat, Pak Moko menangkap tangan Boleng yang sedang melayangkan pukulan lalu mencengkrama dengan kuat. Boleng terkejut dan mencoba menarik tangannya, namun genggaman Pak Moko begitu kuat layaknya seekor macan yang menerkam mangsa. Sorak-sorai penonton makin menggema melihat Pak Moko mulai mengambil kendali dalam pertarungan dengan tenaga luar biasa. Pak Moko memutar lengan Boleng ke arah yang tidak semestinya dan hal itu pun membuat lengan Boleng patah dengan suara krak yang terdengar membuat bulu kuduk beremang. Boleng menjerit, lututnya langsung jatuh ke tanah sementara lengan yang patah tergantung lemas di sisi tubuhnya. Pak Moko dengan sigap mendorong tubuh Boleng ke tanah lalu mundur dengan tatapan tajam ke arah sesepuh yang bertugas sebagai wasit. Pertarungan pertama dimenangkan oleh Pak Moko dari desa Turi, ujar suara lantang dari sang Madhyastra menggema, disambut dengan tepuk tangan dan sorakan meriah dari warga desa Turi. Sementara itu, Boleng terkapar dengan wajah kesakitan. Beberapa pendekar desa Kandil segera membawanya keluar arena untuk memberikan pertolongan. Pak Moko berdiri tegap, mengangkat tangannya ke udara sebagai simbol kemenangan. Tapi ini baru permulaan. Masih ada 4 pertarungan tersisa dalam Pancapalaga. Pada pertandingan kedua, desa Turi diwakili oleh pemuda bertubuh kecil yang bernama Wasto dengan rambut yang panjang. Wasto terlihat sangar meski tubuhnya tidak sebanding dengan lawannya. Petarung dari desa Kandil yang bernama Jarot maju dengan gagahnya. Tubuh besarnya dengan wajah dipenuhi brewok membuat siapapun segan ketika memandangnya. Pertarungan kedua pun dimulai. Wasto berdiri dengan penuh percaya diri. Meski tubuhnya jauh lebih kecil dibandingkan lawannya, matanya tajam menatap Jarot yang berjalan santai ke arena. Dari jalannya berdiri, terlihat jelas bahwa Jarot meremehkan lawannya. Sorak-sorai penonton semakin membana saat pemimpin pertandingan memberikan aba-aba tanpa ragu-ragu. Wasto langsung melesat maju, menyerang dengan kecepatan luar biasa. Pukulan dan tendangannya meluncur deras, memaksa Jarot bertahan. Namun meskipun serangannya cepat, tubuh besar Jarot mampu menahan sebagian besar serangan itu tanpa banyak kesulitan.
Jarot tersenyum sinis. Dengan gerakan tiba-tiba, dia melangkah maju dan mengibaskan lengannya, membuat Wasto terpental ke arah belakang. Wasto dengan cepat bangkit kembali dan mencoba menyerang dari samping. Dia melompat tinggi dan menendang ke arah kepala Jarot, tapi dengan sigap Jarot menangkap kakinya di udara lalu membantingnya ke tanah dengan keras. Debu mengepul saat tubuh Wasto menghantam tanah. Penonton menahan napas, namun Wasto masih belum menyerah. Dia menggertakkan giginya dan kembali berdiri, kali ini dengan nafas yang mulai memburu. Jarot terkekeh melihat kegigihan lawannya. Dengan gerakan cepat, dia melangkah maju, menghantam perut Wasto dengan tinjunya yang besar. Wasto terhuyung, matanya melotot, udara di paru-parunya terasa menghilang. Tidak memberi kesempatan, Jarot segera menangkap lengan Wasto dan memutarnya dengan paksa. Dan sama seperti pada pertandingan sebelumnya, terdengar suara lengan patah yang begitu jelas. Jerit kesakitan Wasto menggema, tangannya menggantung lemas, patah di bawah cengkraman Jarot. Sorak-sorai dari warga desa Kantil pecah, sementara warga desa Turi terdiam melihat salah satu wakil mereka tumbang dengan cara yang tragis. Jarot melepaskan genggamannya, membiarkan Wasto tersungkur ke tanah. Dia melangkah mundur dengan wajah tetap dingin, sementara pemimpin pertandingan segera mengumumkan kemenangan. Pertarungan kedua dimenangkan oleh Jarot dari desa Kantil. Ujar Ki Bangkok menggema, menandakan kedudukan sementara menjadi imbang satu sama. Pertandingan ketiga pun dimulai dengan suasana yang semakin mencekam. Kemenangan brutal Jarot sebelumnya membuat mental para pendekar desa Turi sedikit terguncang. Namun seorang pendekar bernama Sungkono tetap maju dengan penuh keberanian. Tubuhnya tegap, matanya penuh tekad, meski dia tahu lawannya bukan orang sembarangan. Di sisi lain arena, seorang pendekar dari desa Kantil bernama Singa Barong melangkah maju, pesura besar, wajahnya penuh bekas luka, sorot matanya tajam seperti binatang buas. Dia dikenal sebagai petarung kejam yang tak kenal ampun. Saat aba-aba diberikan, pertarungan pun langsung berlangsung sengit. Sungkono mencoba melancarkan beberapa serangan cepat, tetapi Singa Barong seperti batu karang yang tak tergoyahkan. Setiap serangan yang dilepaskan Sungkono hanya seperti angin lalu baginya. Dengan satu gerakan kasar, Singa Barong menangkap tangan Sungkono dan menariknya mendekat, lalu menghantamkan lututnya ke perut lawan. Sungkono terhuyung mundur, tapi belum sempat dia memulihkan diri, Singa Barong sudah berada di depannya. Sebuah tendangan kuat melayang menghantam dadanya, membuat tubuhnya terpental ke arah tanah. Penonton desa Kantil bersorak kegirangan, sementara warga desa Turi mulai cemas melihat pendekar mereka begitu kesulitan menghadapi lawan. Sungkono mencoba bangkit, tapi Singa Barong tidak memberikannya kesempatan. Dengan tatapan beringas, dia melompat, menghujamkan kakinya ke salah satu lutut Sungkono, dan bersama dengan itu suara berderak dari tulang patah terdengar jelas di udara. Jerit kesakitan keluar dari mulut Sungkono, membuat beberapa orang menutup mata tak sanggup melihat kekejaman itu. Namun Singa Barong belum selesai. Dia mengangkat Sungkono yang sudah tak berdaya dan bersiap menghabisinya dengan satu pukulan terakhir beruntung. Ki Bangkok segera bertindak dan menghentikan pertandingan. Cukup! Suara lantang dari Ki Bangkok menggema. Beberapa orang segera masuk ke arena dan menarik tubuh Sungkono yang hampir tak sadarkan diri, sementara Singa Barong terkekeh puas. Pertarungan ketiga dimenangkan oleh Singa Barong dari desa Kantil. Suara Ki Bangkok kembali menggema. Kemenangan ini membuat warga desa Kantil unggul dengan skor 2-1. Desa Turi mulai merasa ketegangan yang luar biasa. Hanya tinggal 2 pertarungan, dan jika mereka kalah dalam 1 pertandingan lagi, maka Purboyo akan bebas dan desa Kantil akan mendapatkan kemenangan mutlak dalam Pancapalaga. Semua mata kini tertuju pada Warijan dan juga Tono. Kedua pemuda itu adalah harapan terakhir dari desa Turi. Kemenangan mereka akan menjadi satu-satunya jalan untuk membalikan keadaan. Apa kau siap, Jan? Sepertinya lawanmu terlihat memiliki ilmu kebal dan ilmu ajian yang kuat, tanya Ki Condrowongso melalui telepatinya. Aku selalu siap, Ki. Dan tujuanku saat ini adalah untuk mendamaikan kedua desa. Jadi aku tidak boleh kalah, Ki. Balas Warijan terlihat tenang.
Seolah ingin menyudahi Pancapalaga dengan cepat, sosok Jati Atmaja langsung melompat ke tengah medan pertarungan. Dia tahu lawannya hanya seorang pemuda biasa yang tak lain adalah Tono. Suasana di tanah lapang semakin mencekam. Sorak-sorai penonton dari kedua desa berubah menjadi hening penuh ketegangan. Jati Atmaja berdiri tegak di tengah arena. Tubuhnya memancarkan aura kepemimpinan dan kekuatan luar biasa sebagai pemimpin desa Kandel. Dia bukan sekedar pendekar biasa. Ajian Kalapati yang diwariskan turun-temurun adalah salah satu ajian terkuat yang pernah dikenal di daerah tersebut. Di sisi lain, Tono yang tubuhnya telah dirasuki oleh Ki Condrowongso hanya tersenyum tipis. Namun, bukannya maju menghadapi Jati Atmaja, dia justru berbalik menatap Warijan dan memberikan isyarat dengan tatapan tajam. "Kaulah yang harus menghadapinya, Jan," ujar Ki Condro menggema dari dalam tubuh Tono. Tanpa ragu, Warijan melangkah ke depan, matanya menatap lurus ke arah Jati Atmaja. Sebagai petarung sejati, dia tahu bahwa ini bukan sekedar pertarungan biasa. Ini adalah pertempuran harga diri, kehormatan, dan keadilan. "Jadi kau yang akan menggantikannya?" "Baiklah, aku tidak peduli siapa lawanku, yang jelas aku akan menang," seru Jati Atmaja dengan suara lantang. Secepat kilat dia melesat ke arah Warijan. Serangannya begitu cepat hingga mata biasa tak bisa mengikuti. Warijan hanya bisa bertahan dan menghindar. Dengan gerakan yang nyaris sempurna, setiap pukulan dan tendangan yang dilepaskan oleh Jati Atmaja selalu meleset dalam jarak yang tipis. Namun tiba-tiba saja Jati Atmaja menghentikan serangannya. Dia mundur beberapa langkah dan mulai mengangkat kedua tangannya. Bibirnya bergerak melafalkan mantra, dan seketika itu juga udara di sekitar medan pertarungan berubah. Angin bertiup kencang, debu dan pasir berterbangan ke segala arah. "Ajian Kalapati," gumam Balura Subola yang terlihat mulai khawatir dengan pertarungan yang sedang dihadapi oleh Warijan. "Siapa pemuda itu sebenarnya, Pakar?" tanya Balura kepada Pak Karto dengan wajah penasaran. "Menurut Butina, pemuda itu bukan orang sembarangan. Dia memiliki ajian Meraga Sukma dan ajian-ajian lain yang berbahaya. Jika Jeliteng saja bisa dikalahkan, bukan tidak mungkin pemuda itu dapat mengalahkan Lurah Jati," balas Pak Karto menjelaskan. Sementara itu, di medan pertandingan, seketika tubuh Jati Atmaja bergetar dan menghilang dari pandangan. Dia bergerak dengan kecepatan yang mustahil bagi manusia biasa, seolah menjadi bayangan yang sulit ditangkap. Dalam sekejap, dia sudah muncul di belakang Warijan dan melepaskan pukulan. Warijan terpental beberapa meter, tubuhnya berguling-guling di tanah sebelum akhirnya berdiri dengan lutut sedikit menekuk. Darah mengucur dari sudut bibirnya, namun matanya tetap tajam. Tak sedikit pun ia merasa gentar. Jati Atmaja kembali melesat. Kali ini dengan kecepatan yang lebih, tubuhnya seakan lenyap, muncul dari segala arah menghujani Warijan dengan pukulan-pukulan bertenaga dahsyat. Warijan terus bertahan, namun dia sadar jika terus begini, tubuhnya tidak akan mampu bertahan lama. Dalam keheningan, Warijan tiba-tiba menutup mata. Dia menarik nafas, lalu menggerakkan tangannya dalam pola yang aneh. Sesaat kemudian, sebuah energi panas mulai terasa di sekeliling. Udara di sekitar arena tiba-tiba saja berubah. Hawa dingin berganti dengan panas membakar. Jati Atmaja yang tengah menyerang tiba-tiba merasa tubuhnya terpental ke arah belakang. Dia terkejut. Sesuatu yang tidak terlihat seperti menahannya. Saat dia menatap Warijan, sepasang mata pemuda itu sudah memancarkan cahaya merah menyala. Bersama dengan itu, dari kedua tangan Warijan muncul kepulan asap putih yang melayang di udara, dan setelah itu Warijan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu dalam sekejap, tubuhnya melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Jati Atmaja tak tinggal diam. Dia kembali melesat dengan ajian Kalapati, namun kali ini Warijan mampu mengimbanginya. Keduanya bertarung dalam kecepatan tinggi. Bentrokan antara ajian Kalapati dan ajian Tapak Geni menimbulkan ledakan-ledakan energi yang mengakibatkan hembusan angin kencang. Namun, perbedaan kekuatan mulai terlihat. Jati Atmaja mulai kelelahan, nafasnya tersengal. Ajian Kalapati yang mengandalkan kecepatan luar biasa ternyata tidak cukup untuk mengalahkan ajian Tapak Geni yang memiliki energi pelindung besar dan penuh tenaga penghancur.
merasa di atas angin. Warijan pun kembali merapal mantra ajian Sindung Geni. Walau tidak dapat terlihat dengan mata manusia biasa, namun ajian itu mampu mengubah butiran debu menjadi butiran bola api panas yang siap melesat ke arah Jati Atmaja. Jati Atmaja kembali melesat. Dia hendak melepaskan pukulan terakhir yang bisa menghancurkan lawan, namun Warijan telah siap dengan ajian Sindung Geni, langsung menghantamkan ajian tersebut ke arah Jati Atmaja tepat saat lawannya juga mengayunkan pukulan baut. Ledakan energi yang luar biasa terjadi di tengah arena. Beberapa orang terhempas mundur, dan saat debu serta asap menghilang, tubuh Jati Atmaja tampak terlempar ke udara sebelum akhirnya jatuh menghantam tanah dengan keras. Dia mencoba bangkit, tetapi lengannya gemetar dan tubuhnya tak lagi memiliki kekuatan. Sementara itu, Warijan berdiri dengan tegak meski nafasnya memburu dan tubuhnya penuh luka. Pertarungan dimenangkan oleh Warijan dari Desa Turi. Suara Ki Bangkok menggema di udara. Sorak-sorai warga Desa Turi pecah. Kemenangan ini membawa harapan bagi mereka. Skor kini menjadi imbang 2-2 dan pertarungan terakhir akan menjadi penentu. Kini semua mata tertuju pada Tono. Pertarungan terakhir akan menjadi ajang pembuktian apakah Desa Turi bisa merebut kemenangan atau Desa Kantil yang akan membawa pulang kebanggaan mereka. Suasana di tanah lapang semakin menegangkan. Sorak-sorai membahana kini berubah menjadi bisikan penuh kekhawatiran. Pertarungan terakhir ini bukan sekedar ajang pembuktian, tetapi menjadi penentu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Tono, yang tubuhnya kini dikuasai penuh oleh Ki Condrowongso, berdiri tegak dengan tatapan tajam. Gerakannya ringan, namun mengandung kekuatan luar biasa. Seakan-akan dia bukan seorang bocah yang berdiri di sana, melainkan sosok pendekar sakti yang telah menguasai ilmu kanuragan tinggi. Di sisi lain, lawannya melangkah maju dengan penuh keyakinan. Dia adalah adik dari Purboyo, seorang pemuda yang dikenal memiliki kesaktian yang hampir setara dengan sang kakak. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang, dan dari matanya terpancar semangat juang yang tak tergoyahkan. Tanpa membuang waktu, adik Purboyo yang bernama Purnadi itu langsung menerjang dengan kecepatan luar biasa. Tinju dan tendangannya mengandung tenaga dalam yang mampu menghancurkan batang pohon hanya dengan satu pukulan. Dia menghujani Tono dengan serangan yang sulit dihindari. Setiap pukulannya menghantam udara, menimbulkan dentuman keras yang mengguncang tanah. Namun dengan kelincahan luar biasa, Tono menghindari setiap serangan itu dengan gerakan yang terlihat seperti tarian. Kemudian dalam satu kilatan gerakan, Tono membalas dengan kecepatan yang sulit diikuti mata manusia. Tono mengentakkan kakinya ke tanah dan melesat bagaikan kilat. Tangannya bergerak cepat, melepaskan pukulan yang menghantam dada lawannya. Sosok Purnadi terpental ke belakang, tubuhnya berguling-guling. Dia mencoba bangkit, namun sebelum sempat berdiri tegak, Tono sudah berada di hadapannya. Tanpa memberi celah sedikit pun, Tono melesakkan serangkaian serangan telak. Setiap pukulan dan tendangannya menghantam dengan presisi sempurna. Tubuh Purnadi seakan menjadi sasaran empuk dari kekuatan luar biasa yang dimiliki Tono saat ini. Merasa terdesak, Purnadi menggerakkan seluruh tenaga dalamnya. Dia melompat mundur, menarik nafas dalam-dalam, lalu mengangkat kedua tangannya. Aura biru mulai menyelimuti tubuhnya. Seketika itu juga hawa panas menyebar di arena. Udara di sekitar bergetar, menandakan kekuatan yang sangat besar telah dilepaskan. Namun Tono yang masih dalam kendali Ki Condrowongso hanya tersenyum. Dengan tenang, Tono merapatkan kedua telapak tangannya, membaca mantra yang hanya diketahui oleh para makhluk gaib tingkat tinggi. Mulai diucapkannya. Dalam hitungan detik, dari tubuhnya mengeluarkan kepulan asap yang membuat semua orang berdecak kagum. Begitu mantra itu selesai diucapkan, tubuh Tono seakan dikelilingi oleh pusaran angin yang bercampur dengan energi api. Dia lalu melompat ke udara, berputar cepat, lalu meluncur turun dengan kecepatan yang mustahil dihindari.
Tendangan berbalut energi api itu menghantam langsung dada Purnadi hingga ledakan besar terjadi, membuat debu dan tanah berterbangan ke segala arah. Tubuh Purnadi terpental jauh hingga akhirnya menghantam tanah dengan keras. Semua orang terdiam. Saat debu perlahan menghilang, terlihat Purnadi sudah tergeletak di tanah. Tubuhnya tak lagi mampu bergerak. Dia mencoba bangkit, namun lututnya bergetar. Tidak sanggup menahan tubuhnya sendiri, dengan nafas terengah-engah, dia akhirnya terjatuh kembali. Balura Subolo mengangkat tangannya. Bersama dengan itu Ki Bangkok menyerukan jika pertarungan dimenangkan oleh Tono. Sorak-sorai membahana. Di seluruh tanah lapang, warga desa Turi bersorak penuh kemenangan, sementara warga desa Kandil hanya bisa terdiam dalam keterkejutan. Jatiatmaja yang masih terduduk di pinggir arena menatap tajam ke arah Tono. Dia tidak percaya bahwa seorang bocah yang tidak diperhitungkan justru menjadi kunci kemenangan desa Turi. Sementara itu, Warijan mendekati Tono yang perlahan mulai kembali ke kesadarannya. Ya, Ki Condro Wongso telah melepaskan kendalinya dan kini tubuh Tono mulai limbung. Warijan dengan sigap menangkapnya sebelum dia terjatuh. Dengan kemenangan ini, Pancapalaga resmi dimenangkan oleh desa Turi. Kini nasib Purboyo berada di tangan Balura Subolo dan para sesepuh desa. Beberapa hari berlalu, hukum adat pun dijalankan. Purboyo dan Lurah Jati serta ke-6 orang lainnya yang kala itu datang untuk mengajukan sayembara ke desa Turi siap menerima hukum yang berlaku, dan atas kesepakatan bersama, Balura Subolo akhirnya memutuskan untuk memusnahkan semua ilmu yang dimiliki oleh Ki Lurah Jati dan juga Purboyo serta ke-6 orang lainnya. Selain itu, Balura pun mengadakan perjanjian baru guna mengurangi perkelahian dan bentrokan lainnya dari kedua desa demi menjaga kedamaian serta ketenangan di kedua desa. Sementara itu, Ki Condro Wongso memilih tetap tinggal di desa Turi untuk menjaga kedamaian di sana, sedangkan Warijan kembali melanjutkan laku lampanya. Meskipun demikian, Ki Condro Wongso tetap akan terus membantu Warijan dan akan datang kapanpun jika dia memanggilnya. Selesai. Oh, luar biasa, keren, pakai banget nih kisah dari Mas Untung Prasetyo ya. Pancapalagan. Jadi di sini bener-bener gentle nih. Jadi nggak perlu tawuran antar kampung tuh, nggak perlu ngerusak apa segala macem. 5 lawan 5. Di sini keren banget ya. Maksudnya gentle banget di sini, tapi tetap dong saya tetap menganjurkan bahwasanya segala sesuatu sebesar apapun masalah itu bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa harus menumpahkan darah, tanpa harus dengan cara kekerasan teman-teman ya. Jadi memang intinya semua itu bisa dicarakan baik-baik teman-teman lah ya. Dan bagaimanapun kisahnya keren pakai banget di sini, bagaimana Warijan dan juga Ki Condro Wongso. Ki Condro Wongso jatuh hati nih sama Bu Tina nih. Jadi dia menetap di situ. Jadi laku lampanya Warijan sendirian lagi deh. Tapi di sini nanti Ki Condro Wongso tetap akan datang kapanpun ketika Warijan membutuhkan. Keren banget. Terima kasih Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimnya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.